Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Iya, adik-adik, hari ini kakak senang sekali bisa bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang berada di rumah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Laskar Kristus. Yes. Ya, adik-adik, dengan penuh sukacita kita bernyanyi haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Ya, adik-adik masih tetap berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik yang beribadah di rumah pasti ada rasa sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita, kita bernyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, silakan duduk kembali ya. Oke, sekarang adik-adik, kakak mau tanya, selama 1 minggu ini kita semua sering melakukan kesalahan. Adik-adik di rumah juga pasti sering melakukan kesalahan kan? Ada yang mengejek temannya, ada yang berkelahi, ada yang tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya, ada yang sering melakukan kesalahan dengan perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat sedih melihat anak-anaknya berbuat dosa. Nah, sekarang kita akan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mengaku kesalahan kami sering mengejek teman, memukul teman,
mampukan kami untuk menyadari dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah mengakui dosa-dosa kita, maka berita anugerah dari Tuhan disampaikan kepada kita yang terdapat dalam Galatia 3 ayat 29 yang berbunyi demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kakak mau bertanya, siapa senang jadi anak-anak Tuhan di sini? Pasti semua senang kan jadi anak-anak Tuhan? Anak Tuhan itu tidak boleh bohong. Kalau bohong itu berarti dosa. Jadi kita menyanyi dari Kedung Pujian, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Petunjuk hidup baru kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua Injil Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kita akan bermazmur yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 12 ayat 7 yang berbunyi demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang terpuji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari firman-Mu. Membaca firman-Mu, telingaku mendengar firman-Mu, mulutku limpahkan firman-Mu, tubuhku lakukan firman-Mu. Kita nyanyi sekali lagi ya. Membaca firman-Mu, telingaku mendengar firman-Mu, mulutku ciptakan firman-Mu, tubuhku lakukan firman-Mu. Ya, adik-adik yang berada di rumah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengambil sikap kita, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti
dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para rasul berjalan kembali ke Yerusalem. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka untuk tinggal di kota itu. Di kota ini, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka dengan kekuasaan dari tempat tinggi, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada mereka sebelum naik ke surga. Mereka akan menantikannya bersama-sama di Yerusalem. Mereka tiba di sebuah rumah, tempat mereka menumpang. Disitulah mereka berkumpul menanti janji Tuhan. Hari itu, mereka semua hadir, 11 murid dan 2 saudara Yesus, juga Maria, ibunda Yesus, dan beberapa wanita lain. Setiap hari mereka bersama-sama berdoa, menyanyi, dan menceritakan kembali peristiwa yang mereka alami bersama Tuhan Yesus. Mereka juga membaca dan mempelajari kitab para nabi. Mereka hidup saling mengasihi, tolong-menolong, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Menanti janji Tuhan adalah bertekun dan sehati berdoa dan memuji kepadanya, mengingat dan melakukan perintahnya, dan mempersiapkan diri mereka menerima kuasanya. Nah adik-adik, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk memberikan mereka kekuatan melakukan perintahnya, yaitu mengabarkan kabar sukacita. Tuhan Yesus juga akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus dengan memberikan kita kekuatan melakukan perintah Tuhan Yesus dan mengabarkan kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi ingat adik-adik, Roh Kudus membutuhkan hidup kita yang siap untuk menerimanya. Roh Kudus membutuhkan hidup kita yang kita mau serahkan diri kepadanya. Hidup yang mau dikuasai olehnya. Karena itu, Tuhan mau kita selalu bertekun dan sehati dalam doa kepadanya. Tuhan mau kita selalu memuji dan memuliakan akan namanya, mengingat dan melakukan perintahnya. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kakak ulangi lagi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria,
Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin firman Tuhan. Kita menyanyi kidung pujian, gerakan, bertumbuh dan berbuah dengan semangat ya. Rajin baca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu dan bersaksi dalam tubuh kata dan perbuatanku. Itulah yang dikehendaki. Akan gerakan kuat, bertumbuh dan berlebat di dalam Yesus Tuhan. Akan gerakan kuat, bertumbuh dan berlebat di dalam Yesus Tuhan. Rajin baca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu dan bersaksi dalam tubuh kata dan perbuatanku. Itulah yang dikehendaki. Akan gerakan kuat, bertumbuh dan berlebat di dalam Yesus Tuhan. Akan gerakan kuat, bertumbuh dan berlebat di dalam Yesus Tuhan. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Namun ada nats firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Adik-adik, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi kidung pujian, mengucap syukurlah. Ya, adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Mari mengambil sikap, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ajar kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan Yesus, dan kami sebagai anak-anak Tuhan yang berada di rumah, berikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami anak-anak Tuhan tetap menjadi anak yang senantiasa taat kepada orang tua. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan, berkati persembahan kami sehingga persembahan kami boleh digunakan untuk
untuk kegiatan kami di sekolah minggu. Dan yang masih ada pada orang tua kami, berkati mereka sehingga mereka dapat menggunakan dengan baik seturut dan kehendak dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan menerima berkat, tapi sebelumnya kita akan menyanyi sebuah lagu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya kita akan ganti dengan kata berkat. Tapi kita harus berdiri. Kakak pimpin, kakak pimpin. Ya adik-adik, kakak pimpin ya. Laskar Kristus. Yes! Masih dalam sikap berdiri, kita akan terima berkat. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Siapa di sini yang cantik adik-adik? Saya. Wah, kakak-kakak yang cantik di sini. Kalau kakak tentunya ganteng dong. Yang di rumah juga laki-lakinya pasti ganteng, Dan cantik. pintar. Tapi akan lebih bagus kalau dia bersinar lewat tutur kata dan perbuatannya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menjadi terang untuk seluruh tetangga kita, sesama kita. Kita nyanyi bersinar. Terima kasih karena Yesus
kita telah selesai